Tahukah kamu kalau di Bandung sedang jam 7 pagi, maka di Jayapura sedang jam 9 pagi? Di Jerman nih, kalau lagi bulan puasa, mereka sahurnya jam 4 pagi dan bukanya jam 10 malam. Wah, kok bisa ya? Kenapa semua itu bisa terjadi? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Santika Putri. Di video kali ini kita akan belajar mengenai rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Seperti yang sudah kalian ketahui, bumi tempat kita tinggal ini tidak hanya diam, dia melakukan gerakan. Nah, gerakan ini yang disebut dengan rotasi dan revolusi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya selama 24 jam. Gerak rotasi bumi dapat mengakibatkan pergantian siang dan malam. Setiap waktu pasti akan ada bagian bumi yang siang dan bagian bumi yang malam. Kita manusia yang tinggal di bumi seolah-olah merasakan bahwa matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Padahal matahari itu diam. Bumi kita lah yang bergerak searah jarum jam dari barat ke timur, sehingga matahari seolah-olah terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Gerakan itu juga yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Yang kedua adalah perbedaan waktu di muka bumi. Kalau kalian memiliki saudara di Papua dan kalian mencoba menelponnya, maka akan terjadi perbedaan 2 jam. Itu semua dikarenakan adanya gerakan rotasi bumi. Rotasi bumi bergerak dari barat ke timur, sehingga daerah timur Indonesia akan terlebih dahulu menerima sinar matahari daripada daerah bagian barat Indonesia. Yang ketiga adalah bumi bentuknya pepat. Kalau dilihat dari ruang angkasa, bumi itu tidak bulat seutuhnya. Dia bentuknya lonjong dan pepat di bagian kutubnya. Semua itu terjadi karena bumi berotasi terus-menerus. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerak revolusi bumi. Gerak revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Nah, gerakan ini mengakibatkan pergantian tahun. Seperti yang sudah kalian ketahui, bumi butuh waktu 365 hari untuk mengelilingi matahari. Setiap selesai 1 kali mengelilingi matahari, maka akan berganti tahun. Hal inilah yang menjadi dasar perhitungan kalender Masehi. Setiap tahun terdiri dari 12 bulan. Yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Jika kalian perhatikan matahari di bulan November dan Desember, maka seolah-olah matahari condong ke sebelah selatan. Nah, hal itulah yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Hal tersebut bisa terjadi karena bumi tidak berdiri tegak. Dia cenderung miring 23,5 derajat. Pada bulan November dan Desember seperti ini, bumi bagian utara lebih sedikit menerima sinar matahari daripada bumi bagian selatan, sehingga bumi bagian utara sedang mengalami musim dingin, sedangkan bumi bagian selatan sedang mengalami musim panas. Nah, itulah yang menyebabkan pergantian musim. Selain itu, ketika bumi berotasi miring 23,5 derajat, mengakibatkan perbedaan lamanya siang dan malam di berbagai belahan bumi. Kita ambil contoh negara Jerman. Negara Jerman mengalami siang 18 jam, berbeda dengan negara kita Indonesia yang hanya mengalami siang selama 12 jam. Inilah suasana jam 10 malam di Jerman. Yang ketiga adalah terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Rasi bintang adalah gugusan bintang yang membentuk suatu lambang dan terlihat berbeda-beda di setiap bulannya dari bumi.
Pada dasarnya, bintang itu tidak bisa bergerak, namun dia membentuk suatu lambang yang berbeda-beda di setiap bulannya. Itulah yang kita sebut dengan zodiak. Nah, itu semua bisa terjadi karena adanya revolusi bumi. Yuk kita pindah ke pembahasan rotasi dan revolusi bulan. Rotasi bulan adalah gerakan bulan berputar pada porosnya. Sedangkan revolusi bulan adalah gerakan bulan berputar mengelilingi bumi. Nah, lamanya rotasi dan revolusi bulan adalah sama, yaitu 29,5 hari. Inilah yang menyebabkan permukaan bulan selalu terlihat sama dari bumi, sehingga kelihatannya seperti ada seorang ibu yang menggendong anak kucing. Adapun akibat dari revolusi bulan. 1. Pergantian bulan Hijriyah. Dasar perhitungan kalender Hijriyah adalah revolusi bulan, sehingga bulan Hijriyah berganti setiap 29,5 hari, atau dibulatkan menjadi 29 atau 30 hari. Yang ketiga adalah bentuk bulan yang berubah-ubah. Sepanjang satu bulan Hijriyah, bulan bentuknya berubah-ubah, yaitu sabit, tengah, cembung, dan penuh. Yang ketiga, pasang surut air laut. Ketika bulan purnama atau bulan baru, sebagian daerah bumi akan mengalami pasang, sebagiannya lagi akan mengalami surut. Itu semua terjadi karena posisi matahari dan bulan sejajar sehingga gaya tariknya besar. Yang keempat adalah gerhana bulan dan matahari. Ada kalanya ketika bulan mengelilingi bumi, bulan berada di antara posisi bumi dan matahari. Itulah yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Sedangkan ketika posisi bumi berada di antara bulan dan matahari, maka terjadilah gerhana bulan. Nah, itulah penjelasan mengenai rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Mudah kan? Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu jelaskan cara pengerjaannya di description box. Sampai jumpa!